Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dimas Prasli Setio dari tim OI Fumsu yang pada hari ini saya akan menjadi host ya dari kegiatan Q&A astronomi yang ke-23 bersama kedua narasumber kita dari tim OI Fumsu, Mbak Tengku Aprilianti dan juga Mas Adi dari Jufriansa dari Langit Sika ya. Jadi ini sudah kita rangkum beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya sebelumnya pada kolom komentar di postingan tersebut. Nah, mungkin ini saya bacakan satu persatu langsung saja. Ya, ini mohon maaf kita tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya. Kita seharusnya tadi mulai dari jam 10 selesai hingga jam 11 ya, tapi ya lagi-lagi karena ada permasalahan jadi kita agak molor panjang seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama dari Taon Mara dan juga Cynthia 1997. Ini pertanyaannya hampir sama. Perkenalkan, saya Godobun Nahli. Apakah di Langit Sika ada kegiatan edukasi astronomi kepada masyarakat? Boleh ceritakan kegiatan apa saja yang biasa disuguhkan kepada masyarakat terkait dengan astronomi? Yang kalau dari Cynthia, mungkin pertanyaannya terkait publik di OIFUMSO itu gimana? Mungkin dari Mbak Pia dulu. Nih, untuk menjelaskan apa aja sih kegiatan yang ada di OIFUMSO. Baik. Mungkin nanti bisa langsung dilanjutkan oleh Mas Adi. Baik, terima kasih Bang Dimas. Apakah suara saya kedengaran? Oke, suaranya kedengaran. Ya, baik. Jadi pertanyaannya itu apa saja kegiatan publik ya di OIFUMSO dan Langit Sika. Mungkin dari OIFUMSO dulu ya. Jadi kegiatan publik di OIFUMSO itu kita lihat juga dari ya, udah sering di-share, kemudian kegiatan pun termasuk kegiatan publik. Jadi OIFUMSO itu untuk kegiatan publik astronominya itu kita yang pertama itu ada kunjungan sekolah. Ya. Kunjungan sekolah itu yang sampai saat ini sudah kunjungan ya yang hadir di OIFUMSO, alhamdulillah ya. Kemudian kita juga ada yang namanya OIF Go to School. Jadi tidak hanya sekolah yang datang ke tempat kita, melainkan kita yang datang ke sekolah. Jadi untuk mengenalkan astronomi kepada anak-anak. Jadi itu program OIF Go to School. Kemudian kita juga ada kegiatan publik kayak publik astronomi di luar, yaitu OIF Camp dan acara-acara besar seperti kayak Astronomy Day atau INOM dan lain-lain seperti itu. Kalau di OIFUMSU mungkin itu kegiatan publik yang biasanya dilihat ya di sosial medianya OIFUMSU. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Adi, bagaimana apakah ada kegiatan-kegiatan di Langit Sika? Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Masnya. Kalau untuk kami sendiri, secara garis besar itu hampir sama. Hanya untuk yang mungkin bedanya kalau di sini pendekatan kami itu budaya. Jadi pendekatan kita itu budaya. Ketika turun ke sekolah atau turun ke masyarakat, kita selalu melakukan komparasi. Bagaimana dari sisi etnoastronominya, lalu dari sisi astronominya seperti apa. Dan untuk kegiatan-kegiatan ya hampir mirip. Nah, terakhir kemarin itu kami, kalau untuk agenda rutin kami ke publik itu ya itu astronomi trotoar. Jadi kita ngemper di trotoar gitu, lalu ketika ada pengunjung datang ya kita suguhkan dengan beberapa ilmu-ilmu tentang astronomi. Namun mungkin bedanya kami karena mungkin basic kami itu orang fisika, jadi unsur fisikanya itu yang kami tunjukkan sebenarnya. Antara fisika dan astronomi itu dapatnya di mana. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, baik. Oke. Nah, sebenarnya saya salah masih pertanyaannya. Seharusnya itu saya perkenalan dulu dari beberapa organisasi ini, OIFUMSU dan Langit Sikanya. Kita nggak langsung masuk ke situ, tapi nggak apa-apa, ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari ini dari Dika. Bang Adi, apakah Langit Sika itu observatorium atau klub astronomi? Nah, kalau OIFUMSU kan di bawah kampus, kalau Langit Sika itu bagaimana? Mungkin seperti dari Mas Adi dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke.
Kalau sejarahnya sih sebenarnya dari pendanaan di tahun 2021-2022. Itu kemarin kami alhamdulillah dapat dari International Astronomical Union dari IAU, Fish out yang outreach itu dari Jepang. Itu kita dapat satu set teleskop dari sana itu lengkap, dan memang dituntut untuk membuat salah satu komunitasnya berbasis masyarakat. Jadi karena tuntutan itu sehingga langit Sika itu ya harusnya kami rubahnya seperti itu, Mas. Jadi satu komunitas yang bergerak itu berbasis masyarakat, namun untuk afiliasi sendiri karena rata-rata di dalam itu adalah dosen emang yang notabene-nya orang fisika, kimia dan computer science, sehingga ya, dan home base kami itu di Muhammadiyah, jadi pergerakan kami itu ya, afiliasinya Muhammadiyah. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau bisa dijelaskan sedikit oleh Mbak Pia terkait dengan OI FUMSU, Mbak. Nah, itu apa memang langsung dibawa kampus atau bagaimana? Dia konsepnya itu dia komunitas atau lembaga ataupun yang lainnya gitu, Mbak Pia. Ya, jadi terima kasih. Mungkin yang kita ketahui OI FUMSU kan sebuah observatorium ya. Di sini di mana yang tempat kegiatan orang-orang itu untuk mengenal astronomi, khususnya di ilmu falak seperti itu. Jadi memang kita lembaga di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari H Putraga, Kak, kalau kita mau buat acara astronomi itu bagaimana ya strateginya yang baik yang dilakukan dalam melakukan kegiatan astronomi yang mengundang massa? Mungkin dari Mas Adinya itu ada teknik-teknik tersendiri nggak untuk mengundang massa untuk dapat mengikuti kegiatan kita, kegiatan astronomi itu? Apa yang perlu kita lakukan gitu? Dari Mas Adi dulu. Kalau kami selama ini ya mungkin secara normalnya itu kita buat flyer di beberapa hari sebelum kegiatan, kita sudah menginformasikan itu pada para pengunjung nantinya. Lalu kolaborasi kami juga itu dengan media, Mas. Alhamdulillah beberapa media nasional itu kebetulan itu sangat akrab sekali sama kami. Jadi setiap kegiatan kami itu selalu hadir. Jadi kita itu selalu ngundang Kompas, CTV, atau yang MNC Group itu. Itu alhamdulillah beberapa kegiatan kami yang terakhir itu kita kolaborasi dengan dengan dari Jakarta itu, Astronomi Jakarta kalau nggak salah, sama Boska juga di waktu gerhana bulan dan gerhana matahari itu alhamdulillah sampai saat ini tuh kita sering kolaborasi dengan media. Untuk mengundang masanya sendiri, ya kami juga punya komunitas namanya Fans Club-nya. Fans Club-nya komunitas Langit Sika itu sekitar ratusan orang. Jadi apapun kegiatan-kegiatan kami yang kami akan agendakan itu 5 atau 1 minggu sebelumnya itu kita selalu share ke situ. Berarti ini juga salah satunya sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, cara tiap instansi mempublikasikan kegiatan. Mungkin salah satunya tadi dari flyer ya, flyer. Mungkin dari Mbak Pia dulu tuh, gimana cara mempublikasikan kegiatan tersebut gitu, untuk mengundang massa, menarik perhatian mereka gitu, Mbak. Hampir sama ya, kalau mempublikasikan kegiatan itu memang kita untuk pertama kan sebelumnya itu kita udah rapat dan pastinya kita sudah membuat flyer. Nah, jadi setelah membuat flyer, maka kita akan share kegiatan itu di sosial media. Kan khususnya kan sosial media juga ada OI FUMSU tersendiri. Kita akan share ke sosial media, kemudian kita share ke story ya, ke story WA atau story Instagram pribadi masing-masing untuk tim OIB tersendiri, biasanya seperti itu juga. Dan kami juga bisa share ke grup, kita juga ada punya grup astronomi, jadi memang kita biasanya share kegiatan kita itu di grup tersebut. Kemudian kita biasanya juga di flyer itu kita akan
lampirkan kontak person. Jadi kontak person WA admin OIF UMSU tersendiri seperti itu. Jadi jika ada teman-teman yang mau mengikuti kegiatan publiknya OIF UMSU, jadi nanti bisa tanya langsung sama WA adminnya. Dari flyer tersebut itu ada kontak person tersendiri dari kita pribadi masing-masing seperti itu. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya. Untuk kendala nih, Mas Adi, pernah nggak terdapat kendala ketika kita melakukan sebuah kegiatan gitu terkait dengan astronomi? Ini pertanyaan dari Kiowa Girl, ya, mungkin bisa langsung dijawab. Nanti setelahnya nanti dijawab oleh Mbak Pia. Silakan. Ya, untuk kendala sendiri, sebenarnya kalau di sini alamnya itu kan sangat mendukung, Mas. Di sini kan kotanya kecil, lalu masih banyak sekali, maksudnya masyarakat itu masih banyak tinggal di pedesaan. Ya. Untuk keberadaan alam sendiri itu sangat mendukung sekali. Namun dalam satu tahun ini kami agak kewalahan. Kewalahannya itu yaitu posisi kami sekarang mungkin Gunung Lewotobi lagi-lagi, kita semua tahu saat ini lagi erupsi dan sangat masif sekali abunya. Sampai hari ini kami keluar itu harus menggunakan masker, Mas. Jadi untuk bulan saja itu agak susah. Kalau untuk satu tahun terakhir ini, untuk bulan saja itu agak susah karena saking tebalnya abunya. Mungkin itu sih kalau untuk kewalahan kami akhir-akhir ini. Namun untuk untuk dari segi dari segi acaranya, alhamdulillah tidak sampai saat ini belum ada sih. Baik. Dari Mbak Pia, gimana Mbak Pia? Apakah ada kendala dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OIF UMSU? Ya, mungkin kalau kendala dari kegiatan publik OIF UMSU tersendiri, ya biasanya ya kalau kita melakukan kegiatan di luar, contohnya kalau kegiatan INOM atau Astronomy Day kan biasanya kita melakukan kegiatannya itu tidak di OIF UMSU kan, melainkan dari luar OIF UMSU, tetapi masih di sekitar Medan ya kan, di sekitar Medan, Sumatera Utara. Yang kita tahu kan kita OIF UMSU ini berada di tengah-tengah kota ya, jadi di tengah kota ini memang kita sulit ya, agak sedikit sulit untuk melihat jalan karena polusi cahaya yang memang kita sangat banyak di kota Medan ini yang kita ketahui. Kemudian kita juga di sini beberapa bulan terakhir ini kita juga mendung, langit kita itu berawan ya, bahkan setiap hari hampir hujan seperti itu. Mungkin untuk hambatannya seperti itu sih, Mas, kalau untuk kegiatan publik di luar. Kalau untuk kegiatan publik lainnya kayak seperti kunjungan atau OIF Go to School itu mungkin kendalanya itu ya di sekolah masing-masing seperti itu. Entah mereka yang jadwal mereka yang tidak pas dengan jadwal OIF UMSU ya, kemudian dengan fullnya kunjungan di sini mereka tidak dapat datang di hari yang mereka inginkan, seperti itu, Mas dan Bang Dimas. Oke, baik Mbak Pia. Nih kalau untuk ada nggak prosedur untuk bergabung ke Langit Sika dan OIF UMSU? Mungkin dari Mas Adinya dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Siap. Kalau kami sih dan tidak ada batasan macet, Mas Adi. Anak kecil sampai orang dewasa itu kami tidak ada batasan. Namun di dalam kami sendiri itu punya kamar sih, punya kamar. Kalau dari sisi lain memang kami itu ingin menaikkan penelitiannya. Jadi kami turun ke sekolah atau kemanapun itu pasti harus ada outcome yang kami hasilkan. Alhamdulillah sampai hari ini sekitar mungkin sudah hampir belasan publikasi itu, entah penelitian atau pengabdian itu tetap kita keluarkan. Lalu di sisi lain ketika si anak-anak tadi misalnya anak-anak SD atau SMP itu kami selalu tawarkan. Jadi kita di Langit Sika ini entah itu indoor atau outdoor, kita juga menawarkan satu proyek, itu proyek berbasis komputasi. Jadi karena keterbatasan kita untuk mengakses jadi kita
ada satu sisi itu yang menggunakan sisi komputasi. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, dari Mbak Pia, bagaimana? Apakah ada prosedur untuk masuk ke OIF UMSU sebagai tim di sana? Ya, baik. Untuk sejauh ini ya, kalau prosedur tertentu itu tidak ada ya. Mungkin jika kita ingin mau belajar tentang astronomi khususnya juga ilmu falak, jadi siapapun boleh bergabung di OIF UMSU ya. Namun saat ini memang OIF UMSU sedang penerima untuk bergabung. Jadi kita memang khususkan ada untuk mahasiswa ilmu falak yang khusus ya memang kita bina untuk menjadi tim di OIF UMSU kelak yang akan datang, seperti itu. Oke, baik. Dan ini pertanyaan dari saya yang terakhir nih, Mas dan Mbak ya. Makhluk kosmik ya. Pertanyaan dari saya, bagaimana struktural nih? Apakah ada struktural di komunitas di Langit Sika? Dan bagaimana struktural di OIF UMSU? Itu apakah ada pembagian tugas dari masing-masing divisi atau hanya ketua dan anggota saja seperti itu? Mas Adi boleh dipersilakan. Kalau di tempat kami sih tidak ada, Mas. Apalagi kan komunitas ya. Komunitas itu ya paling ownernya siapa, kemudian anggota. Namun untuk kegiatan kami selama ini, kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Jadi jalannya itu sudah 2 atau 3 tahunan. Jadi setiap tahun itu kami harus ada kita mengeluarkan proyek, Mas. Jadi proyeknya itu adalah baju atau jaket. Jadi kita jualannya seperti itu. Jadi hasil jualan-jualan itu ya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kita selama setahun itu. Ini kemarin kita sudah mengeluarkan lagi edisi yang di tahun 2023. 2023 itu edisinya adalah bintang, edisi bintang. Jadi untuk tahun itu kami edisinya, untuk tahun ini kami sekarang edisinya edisi astronot. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu sampai hari ini kami masih bisa jalan sih, Mas. Di satu sisi mungkin pendanaan dari kementerian atau apa yang karena kita dosen, jadi kalau ada sisi dari itu ya kita tetap tetap suguhkan yang berkaitan dengan topik riset kami. Mungkin seperti itu. Iya. Baik, dari Mbak Pia, bagaimana? Apakah ada struktural khusus buat untuk tim OIF UMSU? Ya, yang kita ketahui bersama ya memang OIF UMSU ini di bawah kita lembaga ya, di bawah naungan UMSU gitu kan. Jadi memang kita untuk strukturalnya itu kita ada kepala UMSU yang memang kita ketahui Dr. Arwin ya, Juli Rahmadi Butar-Butar MA. Kemudian kita juga ada sekretaris, kemudian kita juga ada beberapa tim di OIF UMSU. Jadi OIF UMSU itu ada beberapa tim, yaitu ada tim planetarium, tim digital, sama tim peneliti namanya. Jadi memang kalau tim planetarium sendiri itu memang saya sendiri dan beberapa tim yang lain. Jadi kita tim planetarium itu memang ditugaskan biasanya memang untuk mengatasi kunjungan gitu. Terus memberikan edukasi kepada kunjungan siapapun yang datang ke OIF UMSU. Kemudian kalau tim digital itu biasanya kayak tim foto dan videografernya di OIF UMSU. Kalau kalian semua melihat ada postingan video, kemudian postingan foto di OIF dari tim kita juga ya, tim planetarium digitalnya OIF UMSU. Kemudian ada tim peneliti juga di sini yang memang khusus ya untuk memang penelitian apapun, kayak penelitian benda-benda langit, waktu subuh, dan lain-lain seperti itu. Kalau di OIF UMSU strukturalnya kami seperti itu. Ya, oke, baik, luar biasa sekali. Mungkin itu saja pertanyaan yang sudah dijawab semua dari masing-masing narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Ya, untuk Mas Adi dari Langit Sika dan Mbak Pia dari OIF UMSU. Tapi saya masih penasaran nih, Mas, belum terjawab ya, atau belum saya menanyakan itu. Kalau untuk ini, Mas, ownernya dari Langit Sika sendiri, Masnya atau ada yang lain, Mas? Ini belum dijelaskan nih secara ini. Nah, itu gimana, Mas?
Kalau ownernya itu sebenarnya itu kami ada 4 ya. Kami ada 4 orang. Itu tadi ada orang fisika, ada orang dari yang kimia sama computer science. Kami ada sama fisikanya 2 orang. Itu ownernya itu salah satunya saya. Yang enggak itu tadi Mas, karena kami kekurangan alat, ya mau tidak mau kita harus mengakses observatorium lain. Jadi kita itu sudah punya akses ke beberapa observatorium. Kemarin kita sudah dapat akses juga ke ITERA. Ke ITERA sudah. Kebetulan kalau penelitian saya itu tentang artificial intelligence. Jadi connect sama penelitian Mas Aji di ITERA. Lalu kemarin juga itu kita ditawarkan dari BRIN. Saya sudah komunikasi sama Pak Tiardani itu tentang akses teleskop dan bagaimana teleskop kalau kita kawinkan dengan AI kayaknya lebih menarik ketika si teleskopnya jalan sendiri, dia melakukan klasifikasi sendiri sampai menghasilkan itu. Jadi mungkin itu sih Mas, karena kami dari segi hitungannya itu sudah multidisiplin, yang ownernya tadi, yang akhirnya ya sampai kami masih bisa bertahan lah sampai hari ini. Beberapa pendanaan itu yang bisa membantu kami sampai hari ini. Mantap Mas Adi, luar biasa. Ini jadi pengalaman kita juga bagaimana komunitas-komunitas yang ada di luar itu berdiri, terbentuk. Jadi saya dengar berarti 3 orang yang mendirikan komunitas tersebut awalnya, seperti itu ya Mas ya? Iya, baik, luar biasa. Ini saudara terakhir nih Mas, terakhir nih. Dari FDK 17, aku ngikutin sosial media OIF UMSU termasuk kegiatan acara di Istana Maimun sampai teleskop besar. Itu acara apa ya, Min? Apakah acara tersebut dikenakan biaya kalau ngikutin kegiatannya itu? Terus untuk Kak Langit Sika, apakah sering melakukan kegiatan di tempat-tempat umum seperti itu? Ini jawabannya udah terjawab sih tadi. Mungkin untuk bisa dijawab lagi dari Mbak Pia dulu. Ya, terima kasih ya Bang Dimas. Mungkin yang kita ketahui itu setiap tahunnya itu NASA secara rutin mengadakan kegiatan malam ya, atau pengamatan bulan internasional atau INOM ya kan, atau yang kita sebut dengan International Observe the Moon Night. Jadi kegiatan ini merupakan memang bentuk untuk pendekatan kita ke publik ya, untuk melihat benda-benda langit, memang khususnya bulan. Jadi memang OIF UMSU sendiri kemarin yang fokus dalam astronomi maupun ilmu falak berkontribusi dalam kegiatan tersebut kepada masyarakat itu untuk ilmu langit seperti itu kan. Jadi setiap tahun memang OIF UMSU rutin mengadakan pengamatan ini ketika INOM. Jadi memang kita melaksanakannya di kemarin itu kita melaksanakannya di Medan juga, Jadi memang untuk kegiatan itu free. Jadi untuk informasinya kita memang akan kita publish di setiap setahun sekali biasanya di Instagramnya OIF. Memang teman-teman mau mengikuti INOM tersebut ya, jadi boleh datang langsung saja, dia tidak mau mengeluarkan biaya. Kemudian kita ada edukasi astronomi kepada masyarakat, ada pemaparan materinya, kemudian kita ada pembagian hadiah juga. Nah, di situ. Jadi itu memang itu untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam ilmu astronomi seperti itu. Jadi memang ditunggu aja ya INOM di tahun-tahun berikutnya. Kita memang melaksanakan INOM dan Astronomi Day mulai tahun semalam itu kita melaksanakannya di daerah Kota Medan tersendiri seperti itu. Jadi memang mengajak warga Kota Medan tersendiri untuk mengikuti acara yang dibuat OIF UMSU. Jadi memang kita bawa teleskop ya, dan kegiatannya untuk mereka buat instastory pribadi, untuk menanyakan tanya jawab seputar ilmu astronomi dan ilmu falak, itu kegiatannya free seperti itu. Oke. Baik. Untuk Mas Adi, kalau tadi kegiatannya kan disebutkan oleh Mbak Pia itu kan ada kegiatan Astronomi Day sama INOM. Itu kegiatan tersebut dilaksanakan juga nggak di Langit Sika tersebut gitu? Untuk INOM itu kami sering lakukan. Oh, sering. Iya, sering lakukan. Astronomi Day itu sering lakukan, itu kami tiap Sabtu.
Kami tiap Itu Sabtu kegiatannya bersama gimana? para mahasiswa itu di luar, Mas. Tapi kami itu apa namanya? Fokus kami itu di tempat wisata malah. Di sini kan Oh, ya di sini kami fokusnya ke tempat wisata. Jadi satu sisi kita tuh memperkenalkan wisatanya. Kita juga sudah sering komunikasi dengan pihak pariwisata di sini, sudah kenal baik sama tim kami. Jadi setiap kegiatan itu ya memang kita fokusnya di situ. Jadi satu ya kita bisa ngambil dua nilai dari sisi astronominya dapat, lalu strategi pemasaran dari astronomi apa untuk langit gelapnya juga tuh kita dapat. Untuk kegiatan rutin juga itu kami tiap ya kita mungkin tahu sendiri pengamatan hilal ya wah beberapa iya. kampus ya dari dengan OIF UMSU, Universitas Muhammadiyah Makassar, lalu sama Universitas Ahmad Dahlan itu sering kita lakukan bersama untuk dari satu tahun ini atau dari 2 tahun yang lalu lah kita sudah sering lakukan itu. Namun bedanya kami itu mobile. Jadi terakhir itu kita di Santai Divers Maumere. Kalau Santai Divers mungkin Mbak atau Masnya mau ke sini itu kita sambil lihat apa lumba-lumbanya itu sambil berenang Insya Allah. atau penyunya itu sambil berenang. Ya kita sering di situ. Namun karena kewalahan kami itu mungkin tadi ya dari sisi cuaca kewalahan kami kalau untuk hilal itu posisi geografi di sini. Geografi dan topografi di sini tuh emang agak susah. Jadi Pulau Flores itu bentuknya itu kayak kayak gimana ya? Kayak apa namanya? Kayak koma gitu ya. Kayak tanda baca koma itu. Jadi kita susah. Jadi di bulan-bulan tertentu ketika equinox itu kita harus ke selatan dan bulan-bulan tertentu itu kita malah harus di utara cari si hilal ini. Oke. Itu sih, Mas. Iya mungkin ada lagi Mas. Mungkin ini juga Mas. Alhamdulillah kita kemarin ada project juga. Project Astro Compute itu dengan Timau ya. Kemarin kita sudah beberapa itu sudah kami buat rancangannya. Ini kita masih kesusahan karena si Astro Compute ini butuh komputer yang speknya agak tinggi atau kita bisa katakan superkomputer lah. Itu yang kami kesusahan untuk menggerakkan teleskopnya. Tapi untuk projectnya itu sudah hampir jadi. Itu saja sih kalau untuk yang kami kerjakan saat ini. Kita kolaborasi dengan beberapa, kita juga sudah tergabung di jejaring Observatorium dan Planetarium Indonesia. Jadi apapun kegiatan dari JOPI itu kita selalu ngikutin. Oke, Mas. Ini saya penasaran Mas. Satu lagi terkait dengan Langisika ya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan hal yang seperti itu tuh itu ada seknya tidak, misalkan ngerjakannya di bagian di titik kumpulnya ada nggak di mana gitu? Kalau titik kumpulnya ya kita langsung ke lokasi aja sih Mas. Oh iya, oke. Iya, kita langsung ke lokasi karena misalnya kita outdoor, kita di komunitas Langit Sika itu punya, alhamdulillah saat ini kita punya peralatan tenda atau sering kalau misalnya camping itu kita punya lengkap. Jadi kita langsung nanti titiknya di mana, semua peralatan dari entah itu peralatan masak atau sampai dengan tenda itu kita siapkan langsung di lokasi sih biasanya selama ini. Terakhir Mas dari saya Mas, satu lagi penasaran saya ini. Satu lagi kalau misalkan Langit Sika ini kenapa bisa dibentuk gitu Mas? Apa tujuan utamanya gitu? Yang pertama itu karena kondisi langit di sini itu sangat bagus sekali. Itu kita tanpa alat pun itu bisa lihat Andromeda Mas. Oke. Di sini nggak bisa Mas. Kita bisa lihat Andromeda. Namun ya karena itu tadi Mas, untuk beberapa 3 tahun terakhir ini kita selalu cek polusi itu sudah mulai signifikan, kelihatannya itu sudah mulai signifikan, sehingga itu kami selalu melakukan kampanye. Jadi setiap turun itu kita harus melakukan kampanye tentang langit gelap, bagaimana apa namanya, sekaligus kan karena kita orang fisika, kita membahas tentang energi, bagaimana kita meminimalisir pemakaian energi dan lain-lain. Jadi kami fokusnya itu ke lampu. Bagaimana mendesain lampu itu terang tapi tidak mengganggu alam. Itu saja sih. Mantap, luar biasa Mas Adi. Mungkin itu saja Q&A kita pada hari
ini yang Q&A yang ke-23. Mungkin untuk Q&A yang selanjutnya yang ke-24 mungkin bisa ditunggu di sosmed OI Bumsu. Kita hadirkan narasumber-narasumber terbaik yang ada di OI Bumsu dan juga dari observatorium atau komunitas yang ada di luar gitu. Mungkin bisa yang internasional juga. Mungkin terima kasih Mas Adi sudah hadir, walaupun tadi mohon maaf juga tadi ada banyak kesalahan juga berkaitan dengan jaringan kita, live streaming kita tadi, Mbak Pia juga kita mohon maaf. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, Terima kasih. saya tutup live streamingnya. Ya, Ya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.